Kalau keseharian ya apa ya, terasa kehilangan lah Pak. Kalau saya kan istilahnya nggak pernah pisah Pak sama Bapak itu kan. Jadi selalu Bapak tuh kemana ya saya selalu ikut. Makanya ini dia nggak ada, jadi apa ya, saya tuh ngerasa kehilangan banget itu loh Pak. Nggak ada teman cerita, nggak ada teman curhat itu Pak. Jadi kayak apa ya, kayak sendiri gitu. Kayak ngerasa sendiri gitu loh Pak, sepi. Kadang di rumah juga sendiri. Karena anak kan jauh Pak. Jadi sangat kehilangan Pak. Sosok suami yang bertanggung jawab, yang sayang sama anak sama istri Pak. Senin 11 Agustus 2025 akan digelar sidang pembacaan vonis pada kasus yang menggemparkan, yaitu tewasnya 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. Tribun Sumsel dan Sripoku TV berkesempatan mewawancarai Ibu Sasnia, istri AKP Lusianto, mantan Kapolsek Negara Batin Waikanan, Lampung, dalam program Saksi Kata. Mari kita ikuti wawancara Tribun Sumsel dan Sripoku TV berikut ini. Oke. Kami pertama-tama mengucapkan turut berduka ya Bu. Ya Pak. Bagaimana kondisi selama menanti ya, terus anak juga. Iya Pak. Besok ikut apa? Ikut Pak. Ikut ya. Bisa diceritakan apa yang Ibu rasakan dan keluarga atau anak-anak selama proses ini? Selama proses persidangan Pak, kami dari sidang pertama sampai sidang kemarin hadir terus Pak. Kami dari Lampung ke Palembang. Ya kadang berangkat malam sampai Palembang tuh subuh langsung ke persidangan. Pokoknya kami selalu semangat Pak, pokoknya hadir terus, nggak pernah nggak hadir. Anak juga ikut? Kalau anak masih di Jakarta Pak, masih belajar. Jadi dia ikut waktu sidang pertama sampai kira-kira 3 kali lah Pak. Selanjutnya kami terus yang hadir, saya sama keluarga almarhum suami. Kalau boleh flashback ya Bu ya, kesan terakhir gitu dengan almarhum sebelum peristiwa itu, apa yang sempat diceritakan atau apa yang sempat Ibu lihat, apakah ada perubahan atau apakah ada pesan terakhir yang sempat terungkap gitu? Kalau perubahan sih nggak ada Pak, istilahnya ya Kak saya nggak ngasih, pokoknya nggak ada yang aneh gitu Pak. Kalau Bapak itu ya biasa kerja, terus waktu itu kan bulan puasa tuh Pak, habis sahur tuh ya biasa dia tuh kan kalau habis subuh tuh kan nggak tidur lagi tuh Pak, habis subuh itu beres-beres terus kan bersih-bersih. Nah itu terus kalau saya sih nggak ada firasat apa-apa sih Pak. Dia cuman ngomong besok mau gerbek sabung gitu kan. Terus doain ya mudah-mudahan sukses katanya. Terus kata saya iya hati-hati kata saya Pak. Nah itu berangkat dari asrama itu habis sholat asar Pak, sekitar jam 4. Ya dia sore itu Pak. Jadi dia cuma ngomong, ini masak yang banyak ya, nanti anggota mau buka di sini katanya. Terus dia pamitan itu Pak, terus pergilah ke TKP itu. Ya udah cuma itu aja Pak. Terus saya dengar kabar, pertama dengar kabar itu dari anggota itu Pak, ada yang telepon, katanya anggota Polsek ada yang ketembak, katanya gitu Pak. 3 orang termasuk Pak Kapolsek kan. Nah kalau pikir saya sih nggak sampai meninggal gitu loh Pak. Ada itu saya langsung telepon sama kanitnya,
Saya nanya, Bapak gimana? Kataku kan. Terus kata Kandit, gak apa-apa Bu, Bapak cuman ketembak kakinya gitu Pak. Saya telepon, HP-nya nggak diangkat. Aktif Pak, tapi nggak diangkat. Terus saya ini apa? Bingung kan Pak waktu itu kan. Nah, saya tanya lah, saya telepon lagi. Masih pingsan Bu, kami masih cari ambulan gitu loh Pak. Cuman saya tuh nggak nyangka kalau bapaknya itu udah nggak ada gitu. Kalau pikir saya sih, ya masih ada gitu loh Pak. Ini malam, Bos. Itu mau buka puasa Pak, maghrib. Dengar kabarnya itu maghrib. Sudah masak. Iya Pak, tapi udah masak, itu Pak udah banyak. Itu kan mau buka bersama loh Pak di asrama itu. Kan saya kemanapun Bapak di saya ikut. Untuk seluruh anggota Polsek? Itu kalau yang dari Polsek cuma 5 orang Pak. Yang dari Polres tuh kalau nggak salah kayaknya 12 kayaknya. Yang buka puasa ini ya? Iya, rencananya mau buka di rumah gitu. Habis pikiran Bapak tuh habis gerbek, pulang kan buka di rumah gitu Pak. Karena soalnya kan di situ kan pelosok Pak. Jadi kan kalau mau cari rumah makan tuh kayaknya susah gitu loh Pak. Makanya buka di rumah aja katanya. Ya. Sebagai istri Kapolsek ya Ibu, ya. Tentu mengalami aktivitas sehari-harinya, melihat Bapak ya selama ini. Apa kesan yang Ibu tangkap secara karakter Bapak ini, orangnya seperti apa sih di rumah maupun dalam pekerjaan? Kalau di rumah tuh Bapak tuh istilahnya seorang suami yang sangat bertanggung jawab Pak. Dia tuh sangat sayang sama anak, sama istri, sama keluarga. Terus orangnya tuh nggak neko-neko Pak. Kalau nggak ada kerja gitu, kalau nggak ada dinas luar, ya udah Pak di rumah Pak. Jadi nggak pernah kemana-mana. Karena kami kan di asrama cuma tinggal berdua Pak. Asrama itu kan banyak yang kosong. Kalau yang piket itu kan kalau yang rumah dekat kan pulang gitu loh Pak. Jadi asrama tuh banyak yang kosong. Cuman kami berdua sama anggota 1 di situ. Makanya mungkin Bapak mau ninggalin saya lama mungkin kan kasihan karena saya sendiri gitu loh Pak. Ya paling kalau ada acara tuh kayak pengajian, kalau yasinan di dekat-dekat Polsek itu kalau diundang pasti dia berangkat. Hari-hari ya seperti itu Pak. Nggak pernah yang namanya pergi jauh-jauh gitu tuh jarang Pak. Kecuali kalau ke Polres ya. Kalau ke Polres, dari Polsek ke Polres itu kan jaraknya tuh kalau ini 3 jam Pak. Kurang lebih 3 jam. Ke kanannya, ke Belambangan Lumpuhnya. Ya lumayan jauh Pak dari kami. Kalau Bapak tuh ya orangnya nggak neko-neko lah Pak. Orangnya apa adanya, seperti itulah. Paling kalau keluar ya pamitan, paling misalkan kayak maghrib gitu ibadah Pak di masjid. Sampai Isya dia nggak pulang. Dia pulang habis Isya Pak. Di sana kan ngobrol itu sama warga-warga situ, komplek-komplek masjid itu. Makanya di negara Batin itu banyak yang paham sama Bapak ini. Karena sering keluar itu Pak. Sekarang tanpa ada Bapak lagi, sehari-hari seperti apa ini? Posisinya Ibu di negara Batin atau akan di mana? Kalau saya kan asli Pringsewu Pak, jadi kami pulang ke Pringsewu. Kalau rumah kami Pringsewu Pak, cuman kalau Bapak kan asli orang Blitang Pak, Oku Timur. Jadi kemarin kan jenazahnya kan dimakami di Oku Timur. Nah kalau saya sama anak saya pulang ke Pringsewu Pak, ke rumah kami. Sekolah akan di situ juga ya? Kalau anak masih sekolah Pak. Insya Allah ini udah selesai sih Pak. Kemarin wisuda Mei, cuman dia masih ada kayak apa ya, ujian praktek apa itu Pak. Jadi masih di Jakarta. Baru semalam pulang Pak. Makanya kalau saya di rumah tuh ya saya sama ponakan Pak. Kalau sama anak kan dia kan di Jakarta Pak. Kalau keseharian ya apa ya, terasa kehilangan lah Pak. Kalau saya kan istilahnya nggak pernah pisah Pak sama Bapak itu kan. Jadi selalu Bapak tuh kemana ya saya selalu ikut Pak. Makanya ini dia nggak ada jadi apa ya, saya tuh ngerasa kehilangan banget gitu loh Pak. Nggak ada teman cerita, nggak ada teman curhat itu Pak. Jadi kayak apa ya, kayak sendiri gitu. Kayak ngerasa sendiri gitu loh Pak, sepi. Kadang di rumah juga sendiri. Karena anak kan jauh Pak.
Jadi sangat kehilangan, Pak. Sosok suami yang bertanggung jawab, yang sayang sama anak sama istri, Pak. Waktu kejadian yang mengabari anak siapa itu? Saya, Pak, saya langsung telepon anak, Pak. Karena saya bingung, Pak, di situ kan kami nggak ada saudara itu, Pak. Jadi kayak merantau lah, Pak, ya istilahnya, jauh dari saudara kan. Makanya begitu dengar kabar bapak nggak ada itu, saya telepon kakak-kakaknya itu yang di Belitung sama anak saya, Pak. Kalau kondisi anak seperti apa, Bu? Sama, Pak, sama kayak saya, Pak. Ya dia shock juga sih, Pak. Kan itu kan anak jarang ketemu loh, Pak, sama bapaknya itu karena jauh kan. Jadi Lebaran aja waktu itu kan tahun baru, Pak. Bapaknya nggak bisa pulang. Anak kan pulang ke Prinsewu. Jadi bapaknya kan dinas nggak bisa pulang, jadi nggak ketemu, Pak. Itu kurang lebih setahun nggak ketemu bapaknya. Ketemu udah nggak ada itu. Jadi cuman video call aja itu, Pak, sama anak. Iya, Pak, insya Allah kalau kami ya sama, Pak, dia juga menguatkan saya juga seperti itu, Pak. Karena mungkin kayak anak kan udah dewasa itu, Pak. Jadi ya dia mungkin ya saling menguatkan lah, Pak, sama-sama, Pak. Karena kami kan perempuan semua, Pak. Anak cuma satu ini. Cuman ini satu. Nah, selama ini, sampai proses saat ini, Bu, apa yang Ibu rasakan dukungan dari lingkungan atau dari institusi atau pemerintah mungkin? Kalau dukungan, alhamdulillah, Pak, semua mendukung kami, Pak. Dari institusi mendukung, dari masyarakat juga banyak, Pak, yang mendukung, Pak. Selama mungkin 2 bulan ini ya, bolak-balik pasti ya, Bu, ya? Iya, Pak, bolak-balik, Pak. Palembang Lampung saya, Pak. Bagaimana Ibu mengatasi atau mengurusi apa ya, kesibukan atau ini di tengah duka? Ya, saya wira-wiri, Pak, seminggu sekali ke Palembang. Itu kalau berangkat dari Prinsewu itu, Pak, hari Minggu malam, Pak. Nanti kan sampai sini subuh. Tempat kakak dulu. Nanti baru bareng berangkat ke Otmil, ke persidangan itu, Pak. Lumayan. Ya, kadang naik travel, Pak, saya. Karena dari Prinsewu kan sendiri, Pak. Banyak saudara kan dari Belitung sama Palembang, Pak. Jadi mereka nunggu di Palembang. Kalau saya kan Prinsewu sendiri ya. Jadi seringnya naik travel, Pak, itu. Karena waktu baru-baru sidang itu diantar sama saudara. Cuma kan saudara juga dinas, Pak, keponakan. Jadi dia juga sibuk. Ya akhirnya ya udah saya sendiri aja gitu kan. Tapi di sini memang ketemu sih sama keluarga gitu, Pak, rame-rame kalau udah di sini. Karena banyak juga saudara almarhum yang di Palembang. Kakak-kakaknya. Itu dari keinginan hati saya sendiri, Pak. Saya gimana caranya gitu, Pak, biar saya tuh mencari keadilan lah, Pak, buat suami saya gitu, Pak. Karena dia ya suami yang sangat sayang istri, Pak. Makanya kan saya harus gimana caranya biar hari di persidangan itu, Pak, harus datang gitu. Kalau ini apapun ya kadang-kadang sampai dalam hati sih sedih, Pak, tiap minggu lihat muka tersangka itu loh, Pak. Maksudnya muka terdakwa itu yang bunuh suami saya, kan saya sedih, Pak, sebenarnya, Pak. Cuman ya saya harus kuat, Pak. Kalau nggak dengan cara ini, gimana suami saya mau dapat keadilan, Pak? Kalau saya nggak semangat gitu, Pak. Besok saat putusan siapa saja yang dari keluarga yang akan hadir? Itu yang hadir itu anak, Pak, orang tua saya, sama kakak-kakak almarhum. Insya Allah semua hadir, Pak, di persidangan. Iya, Pak. Terkait putusan besok, Bu, mungkin bisa
diutarakan ya? Apa harapannya? Kalau harapan saya Pak, saya ingin hukum yang seadil-adilnya Pak. Saya pengen dihukum mati Pak. Sesuai yang dilakukan, sesuai perbuatan dia Pak. Udah menghilangkan nyawa suami saya. Terus dari keterangan Pak Otmil juga tidak ada yang istilahnya hal yang meringankan itu Pak. Malah banyak yang memberatkan. Kalau keinginan saya sekeluarga, kami sekeluarga Pak, kepingin hukum dituntut hukuman mati Pak. Pengen hukum mati tersangkanya. Iya Pak. Bisa bicara langsung dengan hakim ya. Ataupun terdakwa. Apa yang mau Ibu sampaikan? Saya kepengen ngomong Pak sama Pak Hakim. Saya pengen terdakwa itu dihukum mati Pak. Pokoknya nggak ada yang lain Pak. Terus nggak bakal istilahnya saya maafin dia. Karena udah menghilangkan nyawa suami saya Pak. Tulang punggung dari keluarga itu Pak. Ya kayaknya kami sangat merasa kecewa Pak. Kalau nggak sesuai dengan harapan kami sangat kecewa Pak sekeluarga. Karena yang kami tunggu-tunggu selama ini ya itu Pak. Pengen istilahnya tuntutan kami itu pengen dihukum mati, itulah Pak, itu aja. Kalau nggak sampai ini ya dari keluarga kami sangat-sangat kecewa Pak. Karena udah menghilangkan 3 nyawa Pak, bukan cuma 1 Pak, 3 itu Pak. Jadi istilahnya udah bikin kesusahan dari 3 keluarga kami lah Pak. Ada yang anak masih kecil Pak, masih bayi. Kayak Galib kan sama tulang punggung keluarga juga Pak, bapaknya udah nggak ada. Kak saya, cuman bapak itu Pak yang kerja, saya nggak kerja. Anak masih sekolah, masih butuh biaya itu Pak. Pokoknya ya keinginan kami sekeluarga ya itulah Pak, 1 itu aja Pak, pengen hukum mati itu aja. Semoga sesuai harapan. Ya Pak, amin Pak, amin ya Allah. Ya. Demikian Tribuners, wawancara kami dalam program Saksi Kata dengan istri korban, yakni Ibu Sasnia yang merupakan istri almarhum AKP Lusianto, yang terus berharap adanya keadilan dalam putusan sidang kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.